Ya kalau di kampung itu rugi mas, kalau kita nggak ada peliharaan, entah itu ayam kek, entah itu kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses untuk peternak Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada masih di seputaran Lampung Timur, teman-teman. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Iwan. Beliau adalah peternak kambing ya Mas. Baru mau memulai. Mari kita berbincang-bincang dulu sama Mas Iwan, biar kita kenalan dulu sama beliau. Mas Iwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan, saya dari Margoto, Kecamatan Metro Gibang. Mas Iwan lagi nanam apa Mas? Mas? Ya kita memanfaatkan lahan kosong Mas ya, daripada nganggur, nggak ada manfaatnya. Ya mungkin kalau orang lain ada manfaatnya. Ini banyak orang kan yang bilang lahan segitu kok untuk apa? Tanam singkong juga seberapa sih Mas? Luas lahan berapa Mas ini? Itu 9 kali 33 kalau nggak salah. 9 kali 33. Ya. Tanamnya apa Mas? Itu dulu pernah saya coba tanamin singkong. Ya alhamdulillah Mas, tapi dapatnya kecil. Terus saya main ke teman ke daerah Lampung Tengah itu, kok beliau sukses nanam rumput-rumput. Untuk apa sih rumput itu? Ternyata untuk pakan kambing Mas. Nah, saya tanya kenapa kok bisa begini. Nah, sama beliau dijelaskan. Ternyata kita itu berternak butuh yang namanya bang pakan Mas. Bang pakan? Ya. Betul sekali Mas. Bisa dijelaskan Mas? Yang pasti kalau harga ternak turun Mas, itu kan kalau kita beli pakan dari luar, itu kita nggak nyocok Mas. Kalau punya bang pakan kan kita nggak beli. Dan itu bisa apa ya, mengurangi kita untuk ngarit lah bahasa Jawanya itu. Nanti kita kerja buruh lepas Mas, nggak tentu pulangnya. Kadang ya malam, kadang ya sore, kadang ya siang. Kalau pas sore atau malam kan nggak repot-repot Mas nyari kesana-kesana. Ada bang pakan, tinggal motong sedikit sudah. Itu yang saya pelajari dari teman seperti itu Mas. Soalnya kan kata orang itu kalau usaha itu yang pertama modal Mas ya. Habis modal kan niat. Ya. Habis niat ya harus gerak Mas. Kalau cuman modal aja nggak niat nggak gerak ya percuma Mas. Ya. Ini sampai ini melihara berapa ekor Mas? Kalau rencana mau baru rencana Mas ya? Rencana ya uangnya juga sambil nyari Mas. Sementara mau 3 atau 4 ekor dulu. Rencananya mau breeding atau breeding Mas? Kalau pembesaran betening itu kita masih beli bibitnya dulu, masih kesana agak repot. 3 atau 4 ekor dulu. Itu alasannya apa Mas sampai kok memilih ternak kambing? Yang jelas untuk sapi itu lokasi kita sempit Mas. Jadi nggak memungkinkan bau. Ya kita nggak enak sama tetangga kanan kiri. Kalau kambing kan nggak seberapa bau. Jadi ya ternaknya kambing. Ini Mas yang bikin saya tertarik, sampean kan belum punya kambing. Ya benar. Tapi kok udah punya pakan odot subur,
udah ada daun singkong itu di pekarangan sampean melimpah ya. Iya, alhamdulillah. Di sini baru tanam juga itu. Itu emang sudah direncanakan atau kebetulan? Ya, karena tadi masalah saya belajar dari teman di daerah Lampung Tengah. Itu ada pekarangan sedikit ya saya manfaatkan, memang saya sudah rencanakan. Jadi sebelum kita punya ternak, kita harus punya bank pakan dulu, Mas. Oh, terkadang kan orang mindsetnya, wah kambing aja belum punya kok udah nanam ini itu. Oh iya, itu menurut pengalaman saya dari teman-teman ya berbagi lah Mas ya. Itu salah kata beliau, ya kalau bisa itu ya pakannya dulu. Berarti kita usahakan yang pertama kita punya bank pakan dulu. Yang kedua ya jelas kalau udah bank pakan sudah ada produksi, sudah produktif lah, baru kita beli kambingnya, Mas. Beli kambingnya. Dan kandang udah siap juga. Kandang alhamdulillah sih. Rombaan dari ternak ayam, Mas. Oh, dulunya ternak ayam. Ternak ayam, ya ayam kampung kayak KUB seperti itu jenisnya. Saya kalahnya karena belum ada pagar temboknya, Mas. Ya. Kalau soal harga ya masih lah, terus pasaran masih, tapi karena kalah nggak ada temboknya, ayam tangga sakit datang, ayam saya ikut sakit, nah itu saya ruginya di situ. Akhirnya saya beralih lah ke kambing. Ya, mudah-mudahan Mas berjalan lancar Mas ya usahanya ternaknya. Ya sebenarnya kesempatan sih Mas, ini harga kambing itu kan jatuh istilahnya, kata murah, katanya murah dulu, dan nunggu juga tanaman-tanamannya nunggu subur dulu. Diluaskan dulu. Itu yang sebelah sana udah subur ya Mas ya? Alhamdulillah sudah. Nah, itu sekarang kita pindah di sini. Itu insya Allah nanti kapasitas 20 ekor aja saya nggak bisa, saya udah nggak ngarit lagi. Udah nggak ngarit lagi. Nah, iya. Jadi istilahnya anak saya kan ya udah mulai beranjak dewasa. Istri di rumah kalau selagi saya kerja pulang sore kan bisa bantu. Ini emang sampai prosesnya itu dari nol Mas ya, maksudnya mengembangkan 3 ekor bibit indukan itu Mas ya? Iya. Ya karena emang kita kan orang kecil Mas ya, kalau kita nggak belajar dari nol ya gimana? Iya. Kita persiapkan dari nol. Persiapan sampai menurut saya itu matang banget Mas. Ya kita kan semua itu kita bandingkan Mas, misalkan orang yang sudah profesional di luar sana Mas ya, mungkin ada yang ada pinjaman kan dari bank itu kan, yang kur itu kan, misalkan 6 bulan atau 9 bulan, itu sampai nggak tertarik Mas? Nggak tertarik Mas ya, soalnya ya semua itu emang ada resikonya Mas. Cuman saya meminimalisir resikonya. Soalnya apa ya? Ya banyak juga kan yang ya mohon maaf, tahu-tahu kambingnya bermasalah atau kambingnya turun. Betul. Akhirnya kan ya apa yang dijaminkan ya itu nanti yang. Setuju Mas. Saya setuju banget sama sampean Mas. Jadi nantinya kan berkembang dari 3 ekor, taruhlah dalam waktu 1 tahun itu anak 2 kali Mas ya, beranak 2 kali. Rata-rata 2 kali beranak. Ya kita nggak usah ambil banyak-banyak lah. Ya alhamdulillah 2 atau 3. Tapi kalau 1 ya alhamdulillah. Iya. Dari 3 ini 1 tahun udah. Kalau 2 sudah 6 Mas. 6 sama induknya udah 9. Iya. Betul. Kan lumayan. Terus saya mempersiapkan ini kan untuk biaya sekolah anak Mas. Anak saya sekarang udah beranjak ke SMP. Betul. Ya SMP masih oke lah Mas. Istilahnya uang pengeluaran itu belum seberapa besar, tapi kalau SMA kan udah pasti itu Mas. Betul. Mana yang biaya hariannya itu bensinnya, uang jajannya, atau yang lain-lainnya itu. Jadi ya kita belajar dari kesalahan orang lain Mas. Nggak harus kita juga loh yang mengalami, kan namanya belajar itu. Betul Mas. Dari orang lain juga kita bisa. Jadi punya modal untuk kemudian hari Mas ya. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya dari penjelasan sampean itu tadi, ternak kambing itu sebuah investasi ya Mas ya. Ya untuk kita ini ya investasi Mas. Karena yang jelas alhamdulillah kita kan punya bank pakan. Nah itu gratis Mas, tiap hari Mas, 20 ekor cukup itu. Kita nggak perlu capek-capek ngarit ke sana kemari, setelahnya buang bensin sekian. Itu dihitung-hitung sebenarnya kalau kita ngarit bawa motor tuh udah bensinnya berapa Mas. Itu sebenarnya nggak nyucuk. Tapi kalau kita punya bank pakan, insya Allah Mas.
Sampai ini saya lihat hobi banget Mas, punya ayam, punya tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat ini Mas, durian, ya nangka, sampai kayaknya gokil orangnya Mas ya. ya alhamdulillah Mas, ya kita bukan kok sok pinter, sok suci, kita belajar dari yang buruk. Kalau bisa kan menjadi lebih baik Mas. Kata orang tua saya dulu, jangan terlalu berharap sama orang lain katanya. Oh gitu. Ya, kita harus bisa mandiri Minimal. Syukur-syukur kita bisa membantu orang lain. Nah, jadi saya untuk peternak ayam, peternak kambing itu kan ya termasuk salah satu sunnah tuh Mas. Itu ya, mohon maaf bukan kok mengajarin yang apa ya istilahnya. Saya sendiri masih awam di agama, saya masih buruk. Saya hanya belajar Mas. Podo ae Mas, nggih. Intine nggih saling wong ki rakyat titik pasti Mas. Kita itu pasti punya ugeman, punya nasihat dari orang tua. Ya. Intinya orang tua dulu menasihati sampean seperti itu Mas ya. Ya. Ya namanya orang kan pasti nggak ada yang benar 100% toh Mas. Iya. Kita bisa ngambil contoh orang tua, dari orang tua itu yang baiknya. Monggo Mas, minumannya. Oh iya Mas. Kalau saya kebetulan nggak ngopi Mas, lambung Mas. Kalau saya ngopi itu ya nggak ngopo-ngopo. Jadi ngopi baik. Monggo. Sambil santai Mas ya di rumah ya seperti ini Mas. Kita kan hidup di desa Mas ya. Di desa itu alhamdulillah kan belum banyak bangunan gedung-gedung tinggi. Betul. Apa Mas, masih banyak lahan-lahan luas, subur. Alhamdulillah lah Mas ya. Hidup desa itu. Di sini kan manfaatkan apa Mas ya? Ya rumput liar kan banyak, walaupun istilahnya orang nggak ada tempat untuk nanam bang pakan tadi. Ya kan masih banyak Mas yang lain. Rumput-rumput banyak juga liar. Ya kebetulan saya punya tempat nganggur lah istilahnya Mas. Jadi ya saya manfaatkan. Jadi rugi Mas ya kalau enggak. Ya kalau di kampung itu rugi Mas. Kalau kita nggak ada piaraan entah itu ayam kek, entah itu kambing kek, betul atau apapun lah istilahnya yang bisa bermanfaat untuk ya bantu-bantu beli garam Mas. Nah, betul sekali. Istilahnya kita di desa kok. Kalau di kota ya mohon maaf, saya bukan kok menyalahkan orang kota ya tidak. Itu sisa sedikit, rencana mau saya bikin untuk yang daun singkong ya, biasa, tapi saya agak bikin rapat. Itu saya ambil untuk rambannya aja. Oke. Mas Iwan, ini kelihatannya udah siang juga Mas Iwan, udah agak panas. Saya ucapkan terima kasih Mas Iwan ya, sudah memberi informasi seputar bang pakan. Monggo sama-sama, semoga bermanfaat untuk yang lain yang masih belajar. Tetap semangat, jangan menyerah apapun yang terjadi, kita hanya menjalani Mas. Oke. Semua itu Gusti Allah yang mengatur. Betul Mas. Amin, semoga sukses Mas Iwan. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.